Malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Apa gitu? Khawatir ya nanti mungkin jadi keseret-seret atau gimana? Ya dibuktikan aja kalau ada buktinya yang valid ya. Kalau memang perlu pemanggilan siap ya? Iya, silakan. Kalau bukti baru yang dipegang Ubaidillah Badrun Muhammad Zulkarnain itu juga nggak masalah ya, Mas? Ya buktinya apa aja saya nggak tahu. Apa bukti baru? Nggak disebutin sih, cuma bilang kalau ada. Ya wis dilaporkan aja. Kita kan nggak pernah menghalang-halangi. Aku ya orang mau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang lalu, ex-Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang ditendang Presiden Jokowi dari istana, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais beserta gerombolan sakit hati beramai-ramai menggeruduk KPK. Dengan dalih yang dicari-cari sebagai alasan pembenar, Rizal Ramli dan gerombolannya berupaya menggiring opini publik bahwa KKN di era pemerintahan Jokowi jauh lebih gawat dan ganas dibandingkan dengan era pemerintahan Soeharto pada rezim Orde Baru. Dengan tuduhan bahkan fitnah membabi buta, mereka mendesak KPK untuk segera menyelesaikan masalah KKN yang telah dilaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun setahun yang lalu yang diduga kuat dilakukan Presiden Jokowi untuk kepentingan bisnis anak-anaknya. Rizal Ramli juga menuding bahwa Jokowi telah menghadirkan demokrasi yang tidak sehat di Indonesia, yakni praktek politik dinasti yang melibatkan anggota keluarganya. Rizal menyebut Jokowi lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara justru menyerahkan hartanya untuk bergabung membuat Republik Indonesia. Rizal pun juga mengungkit pakaian adat yang dikenakan Presiden Jokowi pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia beberapa waktu yang lalu yang tidak mencerminkan jiwanya yang merakyat, tetapi justru mengenakan pakaian Raja Amangkurat I yang dinilai sebagai pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Wow. Hal senada juga disampaikan Amin Rais bahwa korupsi pada era Jokowi makin menusuk ke dalam, masuk ke rumah Jokowi yang bersemayam korupsi yang luar biasa. Sementara itu, Ubaidillah Badrun menyatakan bahwa setahun yang lalu, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke KPK terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berkaitan dengan KKN relasi bisnis dua anak Presiden Jokowi itu. Nah, terkait dengan keluarga Rizal Ramli dan gerombolan sakit hati yang telah menuding dirinya melakukan KKN, putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang akrab disapa dengan sapaan Mas Wali, sontak memberikan jawaban yang sangat telak. Mas Wali justru menantang pihak pelapor untuk membuktikannya dengan bukti yang valid. Ia tidak pernah merasa khawatir atas semua tuduhan yang diarahkan kepada keluarganya. Mas Wali juga menegaskan kalau pihaknya tidak pernah menghalang-halangi dan tidak akan lari kemana-mana. 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya
Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaan untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah, kita semua termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua, ya. Kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarga. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China, dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah, kami hari ini datang ke KPK untuk KPK, mohon maaf, Undang-Undang KPK itu dimulai zaman Gus Dur, zaman kami. Selesai zaman Megawati, dilaksanakan oleh pemerintahan seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke kitohnya, berjuang buat melawan nepotisme dan korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan, supaya kapok. Di Korea 4 presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. 3 tuh jenderal kuasa banget, 1 anaknya Pak Chung Hee perempuan, 4-empatnya di penjara karena korupsi. Hasilnya apa? Hasilnya di Korea hari ini tidak ada satupun pejabat yang korupsi dan berani pakai uang negara buat pribadinya keluarga. Nah, Indonesia nggak mungkin bisa maju 25 tahun lagi kita ngomongin KKN lagi. Kita nggak mulai dari sekarang. Ya, sudah waktunya para pejabat siapapun, kami minta KPK berani untuk mengadili. Saya minta Ubaid tolong jelaskan sedikit. Ubaid. Ya, pertama saya kira saya hadir di sini karena bersama tokoh-tokoh yang juga memberikan satu pernyataan penting bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, bahkan hari ini semakin brutal dan tidak malu melakukan tindakan-tindakan korupsi. Ini artinya memang sudah keadaannya sudah sangat darurat korupsi. Karena korupsi begitu merajalela dan ini extraordinary crime, maka waktunya KPK saat ini untuk secara serius, secara total untuk membongkar seluruh kasus korupsi, termasuk yang saya laporkan. Karena yang saya laporkan sesungguhnya itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Karena bagaimana kekuasaan penguasa, sebetulnya suap itu diberikan kepada penguasa, tapi yang menerima anaknya. Ini dugaan kuatnya ke sana. Boleh jelaskan lagi nih laporannya waktu itu apa? Oh, laporan saya Januari 2020. Saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak.
Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira itu. Pak Rizal, jadi apa deposisi hari ini? Pak Rizal, apa bang yang depan? Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin masuk ke dalam, ya. Kemudian di dalam rumah Jokowi itu semayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita duduk bersama nanti, ya. Pak Rizal, Pokoknya apa sih Pak Rizal ya? hari ini melapor apa gimana Pak jadinya Pak? Perkaranya apa aja Pak? Boleh satu-satu Pak. Ini jadi gimana Pak? Oke baik Pak. Ya wis, laporkan aja. Kalau ada buktinya ya dibuktikan. Silakan, bagus, silakan. Dibuktikan aja. Tidak ada buktinya, buktinya valid, saya ngikuti aja. Dipanggil silakan. Nggak khawatir mungkin Mas? Kalau apa gitu? Khawatir apa? Ya nanti mungkin jadi keseret-seret atau gimana? Ya dibuktikan aja kalau ada buktinya yang valid, ya. Kalau memang perlu pemanggilan siap ya Mas? Iya, silakan. Kalau bukti baru yang dipegang Ubaidillah Badrun mau digunakan lagi juga nggak masalah ya Mas? Ya buktinya apa aja saya nggak tahu. Apa bukti baru? Nggak disebutin sih, cuma bilang kalau ada. Ya wis, dilaporkan aja. Kita kan nggak pernah menghalang-halangi. Aku ya orang Melayu nanti. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, reaksi Mas Gibran lewat jawabannya yang sangat santai tetapi sangat menohok dan telak merupakan pukulan yang sangat luar biasa bagi para demago kekuasaan yang kembali beramai-ramai menggeruduk KPK. Sangat berlebihan, bombastis, mengada-ada, bahkan berusaha untuk terus mencari celah agar bisa dijadikan sebagai alat propaganda politik untuk melengsarkan Jokowi dari istana sebelum masa jabatannya habis. Laporan Ubaidillah Badrun yang sudah disampaikan ke KPK pun sudah diberikan klarifikasi, sudah diverifikasi bahwa laporan Ubaidillah Badrun tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sumir dan tidak jelas. Bahkan kabarnya Ubaidillah Badrun yang mengaku sosoknya sebagai seorang dosen hanya berdasarkan berita-berita yang dimuat di media abal-abal yang memang mungkin saja digunakan untuk menyerang Presiden Jokowi. Selama ini hampir tidak ada berita-berita mainstream yang selama ini kita jadikan sebagai rujukan. Sama sekali tidak ada pemberitaan mengenai KKN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk kepentingan bisnis anak-anaknya. Dalam pernyataannya yang disampaikan di depan kantor KPK, Ubaidillah Badrun yang mengaku dirinya sebagai seorang akademisi, seorang dosen, tetapi ketika menyampaikan laporan ke KPK, itu selalu diulang-ulang penggunaan kata atau frasa diduga kuat, diduga kuat, diduga kuat. Hal ini menunjukkan bahwa dia memang sangat minim bukti. Bagaimana mungkin KPK justru yang diminta untuk membuktikan bahwa ada KKN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk kepentingan bisnis anak-anaknya. Ini kan konyol dan sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu sangat beralasan apabila KPK menghentikan dan tidak menindaklanjuti, karena mungkin saja berdasarkan hasil investigasi dan juga hasil penelitian, hasil penyelidikan selama ini, laporan yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun ini laporan yang mengada-ada
hanya berdasarkan tuduhan tanpa bukti yang dirangkai hanya berdasarkan tafsir demi tafsir. Siapapun bisa menduga, tetapi tidak setiap orang mampu membuktikan dugaannya. Sangat beralasan pula kalau mereka rame-rame menggerutu KPK pada dasarnya untuk mengekspresikan sikap kekecewaan mereka terhadap aksi 10 Agustus 2023 yang lalu yang gagal untuk melengsarkan Jokowi dari istana. Nah, mungkin kekecewaan itu mereka pun segera bergabung, terutama gerombolan sakit hati berusaha untuk mencari celah yang salah satunya mungkin saja adalah dugaan KKN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk kepentingan bisnis anak-anaknya. Sungguh konyol. Rizal Ramli ini juga lucu. Sosok ekonom senior, dia juga kerap kali menggunakan berita-berita hoax. Contoh yang gampang saja misalnya, dia menuding bahwa Presiden Jokowi pada saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 menggunakan pakaian Amangkurat I yang disebut sebagai pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Namun faktanya justru Presiden Jokowi itu adalah mengenakan pakaian atau baju ageman songkok singkepan ageng dari Keraton Surakarta Hadiningrat yang merupakan pakaian yang biasa dipakai oleh para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara inggar-inggar Soho Tedak Loji. Artinya saat dimana Raja keluar dari keraton dengan menaiki kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawula atau masyarakat. Kalau dalam soal yang begini gampang saja Rizal Ramli dengan gampang menuding sekaligus melakukan framing jahat bahwa seolah-olah Presiden Jokowi itu tidak merakyat, tetapi justru mencerminkan jiwanya yang sangat menghamba pada oligarki. Ini merupakan tudingan dan tuduhan yang sangat ngawur. Hanya berdasarkan berita-berita sepihak yang memang sengaja diembuskan oleh para pembenci Jokowi untuk menyerang Jokowi yang terkesan seolah-olah dia identik dengan Raja Amangkurat I. Ini kan betul-betul konyol. Kalau dalam soal yang begini sepele saja Rizal Ramli justru percaya dengan berita-berita hoax, lantas bagaimana persoalan-persoalan besar seperti dugaan dan fitnah tentang keluarga Jokowi yang diduga menjadi rumah KKN di mata Amin Rais. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.